Halo, kalian ngalamin micro SD yang tiba-tiba kedeteksi rusak atau bahkan tidak kedeteksi sama sekali di smartphone teman-teman? Padahal di dalam micro SD itu kesimpan data-data yang sangat penting. Simak sampai akhir, ini penjelasan dan solusinya. Kalau teman-teman menemukan problem seperti ini, ada 3 tahap, 3 langkah yang harus teman-teman lakukan. Secara garis besarnya yaitu yang pertama, analisa problem memorinya, yang kedua, selamatkan dulu datanya, dan tahap ketiga, tahap memperbaiki memorinya agar nanti bisa digunakan lagi. Oke, begini detailnya. Ketika pertama kali teman-teman menemukan problem ini, yang paling utama, tenangkan dulu. Tarik nafas, jangan panik. Kalau panik, malah jadinya nggak bisa mikir dan makin parah problemnya. Lalu, lanjut ke langkah-langkahnya. Pertama, matikan smartphone-nya. Setelah benar-benar smartphone-nya dalam kondisi mati, keluarkan kartu memorinya dari smartphone teman-teman. Lalu, cek di PC, komputer atau laptop dengan menggunakan card reader. Jadi bukan langsung dari smartphone pakai kabel data, tapi benar-benar dikeluarkan dari smartphone dan dibaca pakai card reader. Catatan, pastikan kondisi card readernya dalam kondisi normal, bisa digunakan, namun nggak perlu mahal, yang penting normal. Lalu pastikan memorinya bersih, lihat kuningannya. Kalau kotor, bersihkan dulu. Hati-hati pada saat membersihkan bagian yang kuning ini, karena salah-salah malah memori kita menjadi rusak. Saran saya, coba bersihkan dengan semprotan atau hanya ditiup saja. Kalau yang lain ada yang menyarankan pakai tisu atau penghapus. Cuma menurut saya ini agak berisiko dan cara ini tidak saya sarankan. Oke, lanjut ke komputernya. Setelah memorinya tersambung via card reader, ini langkah yang paling menentukan. Kalau memorinya kedetek di komputer, teman-teman bisa lanjut ke langkah berikutnya. Kalau memorinya nggak kedeteksi, yang dalam pengertian memorinya rusak secara fisik, untuk memori yang rusak secara fisik berarti nggak bisa lanjut ke langkah berikutnya. Karena proses recovery hanya bisa dilakukan untuk memori yang device-nya terdeteksi di komputer. Namun yang dimaksud dengan kedeteksi adalah bukan datanya yang kebuka di komputer. Jadi kalau teman-teman mencari file foto atau video atau dokumennya di Windows Explorer, ya sudah dipastikan nggak akan kebuka karena sistemnya masih error. Jadi ibaratnya file teman-teman itu kejebak dalam sebuah perangkap. Jadi tugas pertama teman-teman itu menemukan dulu perangkapnya, mengidentifikasi bahwa perangkapnya itu ada dan bisa ditemukan. Lalu setelah perangkapnya ketemu, kita cari solusi untuk menyelamatkan data yang ada dan tersandra di dalam perangkapnya. Jadi begitu analoginya. Ciri biasanya memori udah kedeteksi adalah muncul notifikasi memori di sudut kanan bawah. Di desktop komputer teman-teman, ada yang minta format, ada notifikasi error system dan lain-lain. Ini yang kita analogikan bahwa perangkapnya itu sudah ketemu dan ini sudah cukup untuk kita lanjut ke langkah berikutnya untuk membebaskan data kita dari perangkap error system ini. Maka setelah kedeteksi ini, lakukan proses recovery data. Selamatkan dan angkat datanya. Cara-cara recovery ini telah saya terangkan lengkap dan detail di video-video saya sebelumnya. Silakan teman-teman buka playlistnya. Namun patut dicatat bahwa proses recovery bisa dilakukan tanpa melakukan proses format. Apabila ada notifikasi format ataupun setelah format, namun tentunya ketika sudah diformat, kerja recovery-nya jadi semakin berat. Jadi saya sarankan nggak usah diformat dulu dan langsung ke proses recovery-nya. Setelah datanya berhasil kita angkat, barulah teman-teman masuk ke tahap terakhir, yaitu format memori, agar memorinya bisa kembali kebaca di device teman-teman. Setelah kebaca, tentunya teman-teman bisa menggunakan kembali di smartphone teman-teman. Ini adalah gambaran idealnya proses recovery, karena kadang-kadang pada kenyataannya semua akan sangat tergantung dari faktor penyebab dan tingkat kerusakan sistemnya. Gak ada yang menjamin bisa berhasil, cuman dari beberapa pengalaman, kalau misalkan kerusakan yang gak parah-parah amat, biasanya step-stepnya seperti di atas. Paling nggak 50% data bisa keangkat dengan kondisi tertentu. Yang berhasil dengan cara ini, teman-teman silakan share ke yang lain agar bisa menjadi informasi dan ladang pahala dengan niatan saling menolong dalam kebaikan. Oke, pengetahuan tentang recovery data ini perlu kalian pahami agar suatu saat ketika kejadian genting seperti ini terjadi, kalian tidak panik karena sudah memahami prosesnya. Demikian topik kali ini, selamat beraktivitas, salam semangat.